Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Apa kabar semuanya? Semoga semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan serta hidayah oleh Allah. Ini merupakan pertemuan pertama kita di kelas 11 dengan mata pelajaran fikih. Ustazah ucapkan selamat datang di kelas 11 dan semoga apa yang kita pelajari di kelas 11 ini bisa bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat, insya Allah. Pada pelajaran fikih kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang jinayah dan hikmahnya. Sebelum membahas lebih jauh tentang jinayah dan hikmahnya, mungkin timbul sebuah pertanyaan. Apa itu jinayah? Dan untuk apa kita belajar tentang jinayah? Kemudian di sini ada peta konsep atau apa yang akan kita pelajari di bab ini. Di sini ada jinayah atau juga disebut dengan tindak pidana. Di sini ada pembunuhan, pengertiannya, macam-macamnya, dasar hukumnya, kemudian ada hikmahnya. Dan juga di bab ini, di jinayah dan hikmahnya ini, kita juga akan mempelajari tentang kisos, diyat, dan kafaroh. Sekarang kita masuk ke pendahuluan. Sebagaimana kita ketahui tadi di slide sebelumnya, bahwasanya jinayah itu adalah tindak pidana kejahatan. Tindak pidana kejahatan ini dapat terjadi di mana saja dengan beragam motif dan kepentingan. Tindak pidana kejahatan hampir setiap tahun kita temui di sekitar kita. Tindak pidana kejahatan ini sudah terjadi sejak dahulu kala dan semakin bertambah sampai sekarang. Olehnya itu, Islam mengatur hal ini dengan memberikan hukuman bagi pelaku tindak pidana kejahatan. Untuk apa? Untuk menekan atau menghilangkan tindak pidana kejahatan ini. Meskipun demikian, tindak pidana kejahatan masih tetap ada sampai sekarang. Karena apa? Karena kita tahu bahwasanya godaan syaitan itu sangatlah kuat. Sekarang kita akan membahas di dalam ilmu fikih, tindak pidana kejahatan itu disebut jarimah atau ukubah. Jarimah atau ukubah ini terbagi menjadi jinayah dan hudud. Nah, jinayah adalah tindak pidana kejahatan yang membahas tentang pelaku pembunuhan atau penganiayaan yang memiliki sanksi kisos, diyah, dan kafaroh. Sedangkan hudud mencakup hukuman untuk pelaku zina, pencurian, minum khamar, menyamun, dan pemberontakan. Sekarang kita masuk pada pembunuhan. Ya tentu semua kita sudah pernah mendengar atau kata pembunuhan ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Tetapi kita akan tetap mempelajari pengertian pembunuhan secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, pembunuhan adalah menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan secara istilah, pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, baik dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Pembunuhan ini memiliki bermacam-macam jenis. Yang pertama, pembunuhan sengaja atau disebut dengan al-qatlul amdi, yaitu pembunuhan
sengaja yang telah direncanakan. Jadi sudah direncanakan untuk membunuh, kemudian menggunakan alat yang mematikan, baik yang melukai atau yang memberatkan. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja atau disebut dengan al-qatlu syibhul amdi. Al-qatlu syibhul amdi ini adalah menghilangkan nyawa seseorang tanpa adanya niat. Jadi tidak berniat membunuh, dia juga tidak menggunakan alat yang biasanya dipakai untuk membunuh, tetapi menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Seperti contohnya, dia hanya meninju atau memukul orang, tetapi dengan perlakuannya itu orang itu tiba-tiba meninggal. Nah, ini disebut dengan pembunuhan seperti sengaja atau al-qatlu syibhul amdi. Dan yang ketiga, pembunuhan karena kesalahan atau disebut dengan al-qatlul khata', yaitu perbuatan seseorang yang tidak ada maksud untuk melakukan kejahatan, apalagi membunuh, tetapi salah sasaran. Dan salah sasaran ini menyebabkan kematian seseorang. Contohnya, misalnya ada orang yang mau memburu binatang nih, atau dia mau menembak kelinci lah misalnya. Tetapi kelincinya tidak kena, ada orang yang lewat, tiba-tiba kena sama pelurunya, dan orang itu meninggal. Nah, ini disebut dengan pembunuhan karena kesalahan atau al-qatlul khata'. Dan apa hikmah dibagi-baginya bermacam-macam pembunuhan ini? Ini berkaitan nanti dengan hukuman masing-masing pembunuhan. Dan masih ada satu lagi pembunuhan, yaitu pembunuhan secara berkelompok. Sekarang kita masuk ke dasar hukum larangan membunuh. Apa bukti bahwasanya membunuh itu tidak boleh? Atau apa buktinya kalau kita dilarang untuk membunuh? Kita sebagai orang Islam, kita tahu bahwasanya dasar hukum kita atau undang-undang kita adalah Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat jelas memperingati kepada kita semua untuk tidak membunuh atau melarang kita untuk membunuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqtulun nafsa allati haramallahu illa bilhaq. Wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultana fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Dalam ayat ini jelas sekali bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang membunuh hal atau melarang membunuh apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibunuh, kecuali dengan suatu alasan. Apa alasannya? Alasannya adalah ketika ada orang yang membunuh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan orang yang membunuh itu untuk dibunuh. Atau nanti kita akan pelajari dalam bab qisas secara rinci. Meskipun demikian, dalam hal qisas Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan aturan yang mesti ditaati oleh umat Islam. Secara mendalam nanti kita akan bahas di bab selanjutnya atau di pertemuan selanjutnya, yaitu qisas. Hukum bagi pelaku pembunuhan. Ya, meskipun kita tahu bahwasanya pembunuhan ini hal yang dilarang, hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi masih ada saja orang yang melakukan pembunuhan. Nah, jika sudah terlanjur membunuh, maka pelakunya harus dihukum. Nah, bagaimana hukumannya? Hukumannya tergantung dari jenis pembunuhan yang dia lakukan. Misalnya kalau dia melakukan al-qatlul amdi, pembunuhan sengaja, maka hukuman bagi
tindak pidana ini adalah kisos. Apa itu kisos? Kisos itu adalah sanksi yang setimpal. Berarti kalau dia membunuh, maka hukumannya juga harus dibunuh. Inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala illa bil haq di ayat yang sebelumnya tadi kita jelaskan. Tetapi jika dia membunuh dan keluarga yang dibunuh ini memaafkan si pembunuh, maka dia tidak dikisos. Dia terbebas dari hukuman kisos, namun dia tetap membayar diyah mughalladhah atau disebut dengan denda berat dan menunaikan kafarah. Dan yang kedua, al-qatlu syibhul amdi atau pelaku pembunuh seperti sengaja, maka dia tidak mendapatkan hukum kisos, namun dihukum dengan membayar diyah mughalladhah, sama dengan pembunuhan sengaja atau al-qatlul amdi yang dimaafkan oleh keluarga korban. Tetapi bedanya ketika dia membunuh seperti sengaja atau al-qatlu syibhul amdi, maka denda diyah mughalladhah ini dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban. Nah, dan yang ketiga adalah al-qatlul khata' atau pembunuhan karena kesalahan. Nah, ketika dia membunuh dengan kesalahan, dia tidak mendapatkan hukuman kisos, namun dia tetap didenda dengan membayar diyah mukhaffafah yang diambil dari harta keluarga pembunuh dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban. Dan selanjutnya adalah pembunuhan secara berkelompok atau al-qatlul jama'ah ala wahidin, atau kita sebut dengan pengeroyokan ya pengeroyokan. Nah, kalau misalnya ada orang yang dikeroyok, dibunuh beramai-ramai, bagaimana hukum orang yang membunuh? Kan mereka banyak. Ternyata semua hukumannya adalah hukum kisos. Nah, siapa yang dibunuh? Siapa yang dikisos? Semua yang membunuh mendapatkan hukuman kisos. Ini sesuai dengan pernyataan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah mengatakan bahwasanya lau tamala alaihi ahlus san'a laqataltuhum alaihi jami'an. Hikmah larangan membunuh. Semua syariat yang Allah turunkan itu memiliki hikmah, baik kita ketahui ataupun tidak. Kenapa pembunuhan dilarang? Karena Islam sangat memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Sampai pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Karena saking kerasnya larangan membunuh ini, Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi para pelaku pembunuhan dengan ancaman yang sangat keras. Pelaku pembunuhan ini merupakan dosa besar yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubat nasuha dan mendapatkan hukuman di dunia atau had di dunia. Maaf, bukan tidak diterima tetapi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia bertaubat dengan taubatan nasuha dan sudah menjalani hukuman hadnya di dunia, entah itu kisos, diyah atau membayar kafarah. Demikian pelajaran kita kali ini. Jika ada pertanyaan atau ada hal-hal yang kalian tidak pahami, boleh kalian tanyakan setelah ini atau mungkin kalian tulis di kolom komentar.
Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.